Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bakal bahas soal UTBK tahun 2021 tentang barisan dan deret. Nah, tentang barisan dan deret ini merupakan salah satu soal yang relatif mudah lah gitu. Seenggaknya bisa kita kerjain. Biasanya kayak gitu. Nah, kita mulai ya. Jika 1173 merupakan barisan aritmetika, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini saya akan kasih dua cara ya. Pertama, cara yang umum dulu. Jadi kan kalau misal, oh di sini ada barisan aritmatika, berarti rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, ya kan? Kalau misalnya rumus SN, N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Kalau misalnya geometri gimana? Kalau geometri, UN-nya adalah AR pangkat N-1. SN-nya nah, A R pangkat N min 1 per R min 1 gitu kan. Sekarang kita langsung mulai aja ya. Jadi kita mau pakai cara yang umum dilakukan. Kalau misalnya kita punya 11, 7, 3. Nah, dari 11 ke 7 berapa nih? 7 ke 3 berapa nih? Dia karena di aritmatika, kalau aritmatika berarti ditambah atau dikurang gitu kan. Kalau geometri itu dikali atau dibagi. Nah, karena ini aritmatika 11 ke 7 itu dikurangi 4 ya kan. 7 ke 3 juga dikurangi 4 gitu ya. Nah, ini ciri khas dari barisan ya. Punya beda yang tetap atau beda yang sama gitu. Jadi ini pasti kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 kayak gitu. Nah, ini disebut dengan B. B sama dengan negatif 4, A sama dengan 11. A itu adalah suku pertama. Di sini suku pertamanya ya 11. Nah, ketika kita udah tahu A-nya 11, B-nya negatif 4, maka UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. Berarti A-nya 11 ditambah N-1 dikali B. B-nya min 4. Maka UN sama dengan 11 min 4 kali N. Min 4N min 4 kali min 1 plus 4. Maka UN sama dengan 11 tambah 4, 15 min 4N. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita ke pernyataan 1. Hasil kali suku kelima dan ketujuh lebih besar dari 60. Oke. Berarti kalau ditanya suku kelima, kan kita udah punya UN nih. Berarti kalau U5 sama dengan 15 dikurangi 4 dikali 5. Tinggal ganti N-nya dengan 5 gitu ya. 15 dikurangi 4 kali 5. Maka U5 sama dengan 15 dikurangi 20. Negatif 5. Dah. Habis itu suku ke 7. Kalau suku ke 7 berarti 15 min 4 kali 7. 15 dikurangi 28. Negatif 13 ya. Gitu. Hasil kali suku kelima dan ketujuh lebih besar dari 60. Suku kelima dikali suku ketujuh. Berarti negatif 5 dikali negatif 13. Min kali min plus 5 kali 13, 65. Oke. Hasilnya adalah 65. Lebih besar dari 60. Betul ya? 65 kan lebih besar dari 60. Pernyataan 1 betul. Sekarang pernyataan 2. Suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Oke, kita udah punya suku ke-5 nih. Sekarang tinggal kita hitung suku ke-10. Berarti pakai ini lagi kan. N-nya ganti 10. 15 dikurangi 4 kali 10. Maka suku ke-10 sama dengan 15 dikurangi 40. Berarti 15 kurangi 40 berapa tuh? Negatif 25 ya. Di sini bilang suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Suku ke-5 kan min 5. Oke, bener ya? Suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Suku ke-10-nya negatif 25. 5 dikali suku ke-5-nya negatif 5. Nah, negatif 25 sama dengan 5 dikali negatif 5. Betul. Jadi pernyataan 2 betul. Sekarang kita ke 3. Kita hapus dulu ya. Jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Jadi kalau jumlah
Kita ngomongin Sn. S5 berarti ya. N-nya 5 per 2 dikali 2 A-nya tadi 11 ya. A-nya 11 ditambah N-nya 5. 5 min 1 dikali B-nya negatif 4. Maka jumlah 5 suku pertamanya 5 per 2. 2 kali 11 22. 5 dikurangi 1 kan 4. Dikali min 4 min 16. 22 dikurangi 16. Berapa? 6. 6 bagi 2, 3. 3 dikali 5, 15. Selalu ganjil. 15 ganjil ya. Benar. Nah, sebenarnya nomor 3 kayak gini loh. Jumlah 5 suku berurutan. Dia nggak bilang 5 suku pertama kan. Kita harus ngecek juga nih. Kayak ini kan 3U4. Aduh. Ditambah U5. Nah, ini 5 suku berurutan. 5 suku berurutan itu nggak cuma kayak gini kan. Bisa juga kayak gini. U2, U3, U4, U5, dan U6. Nah, ini 5 suku berurutan. Atau bisa juga random. Misal kita mau mulainya dari U18 misal. U19, U20, U21, U22. Atau misalnya dari U100 misalnya. Berarti berurutan kan? 101, 102, 103, 104. Nah, ini tuh 5 suku berurutan. Apakah ini hasilnya merupakan bilangan ganjil? Kayak gitu kan. Nah, ternyata ya, jadi nomor 3 itu akan benar. Ini semua hasilnya bakal ganjil. Kenapa? Karena kalau kita urutin nih tadi kan 11, 7, 3. Ini kan kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 ya. Min 1, kurangi 4. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini semuanya bilang ganjil. Ganjil, 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 ganjil gitu kan. Nah, coba kalau misalnya ganjil ditambah ganjil, dua bilangan gitu ya. Dua bilangan ganjil ditambah. Misalnya 11 tambah 7, 18 kan. Ini akan menghasilkan genap. Kayak gitu. Ganjil tambah ganjil genap nih. Tapi kalau misalnya ganjil tambah ganjil, jadi 3 kali. Nah, jadi bakal misalnya aja 11 tambah 7 tambah 3. Ini kan semuanya ganjil. 11 tambah 7, 18. Tambah 3, 21. Oh, hasilnya ganjil. Kemudian yang ini kan 2 ganjil, ini 3 ganjil. Sekarang yang 4 ganjil. Sebenarnya ini udah masuk ke teori bilangan ya. Nah, yang 4 ganjil. Kan tadi ganjil tambah ganjil genap nih. Dari sini ya kan. Terus ini juga ganjil tambah ganjil kan bakalan genap. Nah, ini hasilnya bakalan genap tambah genap. Misalin aja 2 tambah 2. Hasilnya bakal 4. Jadi genap tambah genap itu hasilnya bakal genap. Nah, jadi kalau ganjilnya ada 4 kali, hasilnya bakal genap. Nah, gimana kalau ganjilnya 5 kali? Ini pernyataan 3 kan? Kita bakal ngecek pernyataan 3. Karena pernyataan 3 bilang jumlah 5 suku berurutan. Jadi, kalau jumlah 5 suku berurutan, itu sama aja kayak kita ngecek 5 bilangan ganjil yang kalau ditambahin hasilnya itu bakalan jadi ganjil apa genap gitu. Nah, gini kan? Ganjil. Nah, sekarang gini. Ganjil tambah ganjil kan genap. Berarti ini 2 bakal jadi genap ya. Terus ganjil 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 bakal jadi ganjil. Nah, berarti sama aja kayak kita nyoba genap tambah ganjil ya. Biarin aja. Kalau genap tambah ganjil, kita misalnya aja 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Ganjil ya. Nah, kalau kalian lihat pola-pola ini, nanti kalian bakal bisa lihat kalau ganjilnya 2 bilangan bakal jadi genap. Kalau 3 bilangan ganjil. Kalau 4 bilangan genap. Kalau 5 bilangan ganjil. Jadi kalau
ganjilnya kelipatan 2 gitu, 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali, itu hasilnya bakalan genap. Tapi kalau misalnya ganjilnya sebanyak 1, 3, 5, 7, 9 kali gitu ya, sebanyak ganjil, itu hasilnya bakalan ganjil. Jadi yang nomor 3 ini pasti benar karena jumlahnya 5 suku gitu. Kalau 5 itu akan selalu ganjil, pasti dimanapun. Jadi pernyataan 3 itu benar. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang pernyataan 4. Kemudian nomor 4, jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Berarti ya ini kan udah jelas. 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Berarti S6 dong. Gitu. Berarti kan ini yang ditanya U1 tambah U2 tambah U3 sampai U6 gitu ya. Jadi udah tinggal masukin ke sini aja. 6/2 2A ditambah N-1, N-nya 6 ya. Dikali B-nya negatif 4. Di S6 itu 6 dibagi 2, 3. 22 ditambah 5 dikali min 4, min 20. Sama dengan 22 dikurangi 20 kan 2. 2 kali 3, 6. Oke. Apakah 6 kelipatan 4? Bukan ya. Jadi yang nomor 4 salah. Maka jawabannya pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita bakal coba cara kedua. Cara kedua ini sebenarnya cara yang tidak umum gitu. Jadi giniin aja. 11/73. Kita tahu kan ini dikurangi 4, dikurangi 4. Berarti selanjutnya ini akan selalu dikurangi 4 gitu ya. Nah, di sini ada hasil kali suku kelima dan suku ketujuh. Berarti ya udah kita cari aja suku kelima. 1, 2, 3. Ini suku kelima, ini suku ketujuh. Jadi ya udah suku kelima dikali suku ketujuh. Min 5 kali min 13, 65 ya. Sekali lagi ini caranya tidak umum ya. Cara ini bisa dilakukan kalau soalnya itu sukunya sampai suku ke-10 gitu, masih bisa kita hitung. Tapi kalau misalnya udah suku ke-30 gitu ya, kalau misalnya soalnya suku ke-100, kalau pakai cara ini bakalan sangat lama gitu. Mendingan pakai cara yang awal tadi. Tapi karena ini nggak begitu banyak sukunya, sampai suku ke-10 aja, jadi ya masih bisa lah ya kita ini. Suku ke-10 nih, suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Jadi ini bener ya. Sekarang kita cari suku ke-10. Salah lagi kan. Nah, jadi ini ya, jangan sampai salah. 21 ya. Terus yang ini 25. Ini suku ke-10. Katanya suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Ini suku ke-10 min 25. Suku ke-5-nya min 5. Bener ya? Suku ke-10 itu 5 kali min 5. Jadi nomor 2 benar. Jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Nah, ini tadi ya. Kalian cobain 1, 2, 3, 4, 5 ganjil. Kalian cobain 1, 2, 3, 4, 5 ganjil. Jadi kalau ada bilangan ganjil ditambahin 5 kali itu pasti hasilnya ganjil lagi. Udah dijelasin tadi ya. Jadi yang ini benar. Jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Nah, tinggal kalian tambahin aja nih. 11, 7, 3, min 1, min 5, min 9. Kayak gitu. Ada trik nambahinnya juga nih. Kak, gini aja kalau mau nambahin. Kan 6 suku pertama ya. Berarti tinggal 11 tambah min 9, 2. 7 tambah min 5, 2. 3 tambah min 1, 2 kan. 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6 bukan merupakan kelipatan 4. Kelipatan 4 itu kan 4, 8, 12, 16 ya kan. Jadi yang nomor 4 salah. Jadi yang benar 1, 2, dan 3. Jadi kayak gitu. Sekali lagi cara yang kedua ini adalah cara yang tidak umum. Itu kebetulan soal ini tuh yang paling jauh suku ke-10. Jadi masih bisa kita usahakan lah. Tapi kalau misalnya soalnya itu suku ke-30 misalnya suku ke-100, suku ke besar banget, kalau kita pakai cara kayak gini bakalan menguras waktu yang sangat lama. Jadi ini cara umumnya tadi ya, pakai UN dan SN. Lanjut yang ini, kalian mau pakai cara apa? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Tapi ini
Ada suku ke-15 ya. Kalian mau ngitung sampai 15? Kita pakai cara yang pertama aja ya, cara yang umum. UN sama dengan A, apa tadi rumusnya? N-1 kali B. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Ini kan? Oh iya, ini kan yang kedua. Jadi kalian silakan cobain dulu ya. Pause videonya, cobain dulu sendiri ya kan? Seperti biasa. Oke, udah pause ya. Kita bahas. Suku ke-9 lebih besar daripada 60. Kalau kita punya 12, 18, 24, ini A-nya langsung kita ambil aja. A-nya 12, bedanya berapa nih? Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tambah 6, tambah 6. Berarti B-nya 6. Maka UN A ditambah N-1 dikali B. 12 ditambah 6 kali N. 6N, 6 kali min 1, min 6. KUN sama dengan 6N, 12 dikurangi 6, 6. Ini UN-nya. Oke, suku ke-9. Berarti suku ke-9 itu adalah 6 dikali 9 ditambah 6. 6 kali 9, 54. Ditambah 6, 60. Pas 60 ya. Yang pernyataan 1 bilang suku ke-9 lebih besar dari 60. Ternyata suku ke-9 itu 60. Jadi benar apa salah ya? Jawabannya adalah salah. Kalau lebih besar dari 60 ya bisa 61, 62, 63 gitu kan. Harusnya suku ke-9 sama dengan 60, bukan lebih besar daripada 60 ya. Jadi kalau kalimatnya lebih besar dari 60, salah. Nomor 2, tidak ada suku yang sama dengan 8 kali suatu suku lainnya. Wah, ada nggak ya? Adakah suku yang sama dengan 8 kali suku lainnya? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya kalian lihat polanya nih 12, 18, 24. Ini kan kayak kelipatan 6 ya. 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4. Dan seterusnya ya kan. 8 kali suku lainnya. 8 kali 12. Misalnya 8 kali 12 deh. 8 kali 12 kan 96 ya. Ada nggak suku yang nilainya 96 di depan? Nah, kalau kita lihat 96 ini 6 kali berapa? Bisa kan? 96 ini adalah 6 kali 16. Ya kan? Nah, berarti ada nih di suku ke-15. Gitu kan? Suku ke-15 itu nilainya 96. 96 itu 8 kali 12. Gitu. Jadi ternyata ada suku yang sama dengan 8 kali suatu suku lainnya gitu. Ternyata suku ke-15 kalau kita cek. Jadi ini suku ke-15 ya. Kalau kalian lihat polanya, ini suku ke-15 ini suku ke-1. Ternyata suku ke-15 itu 8 kali suku ke-1. Jadi nomor 2 tuh salah. Karena kita udah ngelihat ada suku yang sama dengan 8 kali suatu suku lainnya kayak gitu. Nanti nomor 5 ini lumayan ya. Kemudian yang 3, 2 kali suku ke-7 lebih besar daripada suku ke-15. Wah, secara gak sengaja suku ke-15 udah kita hitung tadi ya. Tapi coba nih kita hitung pakai cara ini, bakal sama nggak? Oke, suku ke-7 dulu hitung. 6 kali 7 tambah 6 ya, 6n plus 6. 42 tambah 6, 48. Kemudian suku ke-15, coba 6 dikali 15 ditambah 6. 90 kan? 90 tambah 6, 96. Itu. Terus ini bilang 2 kali suku ke-7 lebih besar suku ke-15. 7-nya 48. Suku 15-nya 96. Oh, pas 96 ya. 96 lebih dari 96. Benar apa salah? Salah. Harusnya kan sama dengan. Ini sama halnya kayak nomor 1 ya. Harusnya sama dengan, tapi dia bilangnya lebih besar. Jadinya salah.
Oke, kalau kita ketemu satu 2 3 salah, udah pasti jawabannya 4, hanya 4 dong. Nggak ada pilihan lain soalnya. Tapi kita coba aja dulu. Ada suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Wah, oke. Berarti S15 N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Maka ini sama dengan 15 per 2, 2 kali 12, 24, 14 kali 6, 84. 24 tambah 84. Berapa tuh? 108. 108 bagi 2, 54. 54 kali 15, 810. Ada suku yang sama dengan 810. Adakah? Kita cek. UN kan sama dengan 6N plus 6 ya. 810 sama dengan 6N plus 6. Jadi kita bakalan nyari N-nya berapa. Ada nggak gitu ya. N-nya ada nggak? 6 pindah ke sini, 804 sama dengan 6N. Maka N sama dengan 804 dibagi 6. 4. Oke, 134. Ada ya. Jadi suku ke 134 itu adalah suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Ada. Jadi yang nomor 4 jawabannya adalah D. Kalau misalnya nih kondisi nggak ada itu gimana? Kalau misalnya kalian nemu kayak gini 804 bagi 6, ternyata hasilnya koma-komaan. Kalau hasilnya koma-komaan berarti itu nggak ada. Kan suku itu udah pasti bilangan bulat, bilangan yang tidak koma. Suku 1, suku 2, suku ketiga, suku keempat, bener nggak? Nggak ada suku ke 1,5, suku ke 2,5, nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemu N-nya bilangan bulat berarti ada nih suku ke 134. Tapi kalau kalian nemu N-nya nanti misalnya 130,5, nah itu artinya nggak ada. N itu harus bilangan bulat gitu kan. Nggak ada N yang koma-koma. Oke, jadi jawabannya buat yang soal ini adalah yang D. Gimana? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.